Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lydia Listiari. Di video kali ini aku akan bikin roti sosis. Untuk isiannya itu aku pakai jasuke. Tekstur rotinya tuh lembut dan bisa tahan sampai berhari-hari. Dan dijamin ini rasanya enak, apalagi bisa buat ide jualan. Sebelum lanjut ke tutorial pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan bowol yang besar atau mangkuk besar. Masukkan 45 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, kemudian tambahkan 1 butir telur. Ini aku pakai yang ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air dingin sebanyak 110 ml. Ini kita aduk sampai benar-benar gulanya larut ya teman-teman. Kalau udah, masukkan tepung terigu, aku pakai pro sedang sebanyak 250 gram. Tambahkan 25 gram susu bubuk atau boleh di skip ya teman-teman. Biar rasanya enak, di sini aku kasih susu bubuk. Nah, kalau udah diaduk sampai benar-benar tercampur, masukkan margarin atau butter sebanyak 45 gram, tambahkan seperempat sendok teh garam. Lalu ini akan kita mixer sampai kalis dan elastis. Untuk lamanya ini sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Setelah rotinya tuh sudah kalis, ini akan kita diamkan dan kita akan proofing selama 30 menit biar adonannya tuh rileks ya teman-teman. Ini akan kita tutup dengan plastik wrap atau bisa kain bersih. Selanjutnya di sini aku punya jagung rebus. Ini aku pakai 2 buah jagung rebus yang udah dipipihin seperti ini ya teman-teman. Lanjut aja, jagungnya akan kita masak. Pertama kita siapkan susu UHT sebanyak 300 ml. Pastikan kompornya jangan hidup dulu ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Diaduk tercampur rata dulu, baru hidupkan kompor. Tambahkan keju parut dan juga gula pasir ya teman-teman. Kalau udah, ini diaduk sampai benar-benar mengental dan tercampur rata. Nah, kalau udah, masukkan jagungnya. Kemudian ini kita masukkan lagi susu kental manisnya. Aku pakai 1 saset. Tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan. Lalu ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bentuk rotinya. Ini sudah aku diamkan selama 30 menit. Adonannya kita kempeskan dan adonan ini akan kita bagi-bagi. Untuk beratnya ini sekitar 45 gram sampai 50 gram ya teman-teman. Tadi nggak kerekod untuk videonya, tapi nggak apa-apa, ini udah aku bagi-bagi ya teman-teman. Kemudian untuk antrian pertama kita akan bentuk adonannya. Di sini aku akan siapkan sosis. Kita ambil yang bagian jeleknya itu, di bagian bawah kita pindah ke bagian atas, lalu dilipat sosisnya seperti ini. Pastikan sisi bagian pinggirannya itu tertutup ya teman-teman, dan hasilnya tuh rapi, jadi nggak gede sebelah. Kemudian di sini aku punya gunting, kita gunting-gunting aja seperti ini. Kalau bisa jangan sampai putus ya teman-teman. Lalu kita bentuk aja seperti ini, bisa dilipat-lipat ya teman-teman dari ujung ke ujung. Nah, teman-teman bisa simak aja videonya ya teman-teman kalau agak pusing. Kalau menurutku ini nggak terlalu pusing sih teman-teman, jadi ini gampang banget. Kalau udah selesai, ini akan kita pindahkan aja ke loyang. Dan ini akan kita proofing kembali sebelum di oven ya teman-teman. Ini akan kita proofing selama 90 menit. Nah, ini boleh ditutup dengan kain bersih, tapi aku tutup ya teman-teman, karena lagi antri yang untuk ditutup yang ini ya teman-teman. Nah, ini udah agak sedikit mengembang. Ini akan kita panggang. Sebelum dipanggang kita akan olesi dengan kuning telur dan susu. Di sini aku olesi secara merata sampai bagian atasnya ya teman-teman. Lanjut aja, kita beri isian jasuke tadi, dan ini kita tekan-tekan aja biar jasukenya itu nggak terlalu bleber nanti ketika dipanggang ya teman-teman. Jadi dia tuh bisa agak sedikit masuk ke rotinya. Nah, kalau udah, ini akan siap kita panggang. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 5 menit atau sampai 10 menit ya teman-teman. Dan ini kita pindahkan ke rak paling tengah. Ini akan kita panggang selama 20 menit dengan suhu 180 sampai 200 derajat. Gunakan api atas bawah, bisa disesuaikan dengan ovennya masing-masing. Kalau aku di sini menggunakan suhu 250 derajat selama 10 menit, 150 derajat selama 5 sampai 8 menit ya teman-teman.
Nah, ini dia udah matang, udah kecoklatan bagian atasnya. Bisa langsung diangkat dan langsung kita olesin aja dengan margarin ya teman-teman. Usahakan masih panas-panas gini kita olesi benar-benar sampai tercampur supaya teksturnya itu mengkilap dan hasilnya tetap lembab ya teman-teman. Untuk hasilnya ini bagus banget teman-teman, bagian bawahnya masih bagus dan nggak terlalu gosong, dan bagian atasnya tuh cantik banget seperti ini, ada jasukenya. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan saus atau mayones, atau bisa juga pakai saus tomat ya teman-teman. Dan ini dijamin sih rasanya enak banget, apalagi teksturnya berserat seperti ini, dijamin ini enak dan lembut banget. Isiannya tuh bikin nagih dan ini pasti teman-teman suka. Untuk ide jualan atau ide bakulan di rumah pasti laris manis banget. Kalau teman-teman mau jualan bisa disesuaikan aja dengan budget dan kota masing-masing. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.